Ya, kita jelasin dulu sejarahnya sebelum kita jalan-jalan. Iya. Dulu nama bentengnya ini Ujung Pandan. Ujung Pandan. Pandan. Artinya tanjung yang banyak ditumbuhi pohon pandan. Oh. Hanya saja orang Makassar menyebutnya bukan pandan, tapi pandang. Kelebihan NG, Pak. Oh, Jadi baik. Ujung Pandang. Jadi benteng ini merupakan benteng peninggalan kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo Ini udah direkam? peninggalan Gua Talo itu dibangun pada masa Raja Goa yang ke-9. Raja Goa yang ke-9. Namanya Daeng Matandre, Karai, Manguntungi, Tumapak Risi Kalona. Tumapak Risi itu artinya sakit, Kalona itu leher. Jadi Raja Goa ke-9 ini meninggal karena sakit di lehernya. Dikasih ke bapak atau ke aku? Dipegang Ibu Dewi aja. Ini kan ada 2. Jadi raja yang sakit lehernya itu dijadikan sebagai gelar anumerta. Raja Goa dulu. Oh, boleh ini dipegang. Jadi gelar anumertanya itu artinya raja yang sakit lehernya. Ya, seperti itu. Oh, iya. Jadi karena ini adalah tanjung, Iya, tanjung yang ada banyak pohon pandan, iya, banyak pohon disebut pandan. sebagai Tanjung Pandan. Iya, seperti itu. Lalu Kalau orang Makassar karena menyebutnya orang Makassar ujung pandan jadi pandang. Iya, pandang. Ujung pandang. Ya. Jadi bukan karena pandangan Ya, ujung, bukan tapi pandangan, karena ya. pandan. Oh, baik. Dan benteng ini dibangun tahun 1545. 1545. Jadi dibangun benteng ini sebenarnya tujuannya untuk melindungi kota raja. Kota rajanya di Benteng Sumbaopu. Sumbaopu. Itu kurang lebih 10 km dari arah benteng ini. Berarti ini benteng yang pertama. Ini sebagai benteng pengawal. Dulu kerajaan Goa itu memiliki 15 benteng pertahanan. 15. Tapi 13 benteng itu sudah dihancurkan kecuali 2, yaitu benteng Ujung Pandang dan benteng Sumbaopu. Kenapa yang 13 dihancurkan? Ketika pada waktu itu kerajaan Goa kalah perang. Oh, yang menghancurkan berarti itu Belanda itu sendiri. Jadi di sini setelah Raja Goa yang ke-9 ini wafat, kemudian pembangunan benteng dilanjutkan oleh Raja Goa yang ke-10 bernama Iman Rigau dan Bonto Karang Lakiung Tunipalang Gaulawun. Jadi konstruksinya diperkuat dan diselesaikan pada zamannya Raja Goa yang ke-14 bernama Imang Irangi dan Manrabia Sultan Alauddin tahun 1634. Itu kakeknya Sultan Hasanuddin. Oh, kakek Sultan. Berarti kalau di sini Rotterdam 10 kilo lagi Sumbaopu, ya. Itu Sumbaopu sampai sekarang masih Sumbaopu itu beroperasi, maksudnya masih bisa dikunjungi atau? Sumbaopu masih bisa dikunjungi, tapi kita bisa lihat bentengnya, tapi bentengnya juga nggak terlalu panjang seperti benteng Ujung Pandang ini, karena pada waktu tahun 1669 itu dihancurkan oleh Belanda. Ya. Berarti tinggal puing-puingnya. Kemudian kita bisa lihat juga rumah adat Sulawesi Selatan di dalam benteng itu. Oh, iya. Ayo kita berpetualang. Dulunya dalam benteng ini banyak rumah panggung khas Makassar. Oh. Banyak rumah panggung di dalam benteng. Iya. Banyak rumah panggung. Kemudian rumah panggung itu dihancurkan ketika kerajaan Goa kalah perang. Jadi benteng ini diambil alih oleh Belanda melalui perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya itu adalah perjanjian yang dibuat oleh Belanda kemudian ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin. Dari setelah perjanjian itu maka benteng ini diambil alih dan dirubah namanya dari Ujung Pandang menjadi Fort Rotterdam. Jadi nama Rotterdam karena kalah perang. Jadi Anda kalah perang, saya ganti nama Anda. Jadi ketika dikuasai oleh Belanda, maka rumah panggung itu dihancurkan. Setelah dihancurkan, Belanda membangun bangunan bergaya Eropa. Jadi bukan lagi bangunan kerajaan Goa, melainkan bangunan Belanda, tapi bentengnya masih benteng kerajaan Goa.
Oh, begitu. Setelah dikuasai oleh Belanda, maka desain benteng itu dirubah dengan menambahkan 5 benteng kecil yang dikenal dengan nama bastion. Bastion di mana lokasi Bastion ini seperti Bastion Bacan, itu benteng kecil yang menjurus keluar. Oh. Jadi kalau kita lihat Mbak dari atas itu bentuk bentengnya seperti penyu, sehingga orang Makassar menyebutnya benteng Panyua. Benteng Panyua. Oh. Adapun benteng ini kenapa bisa Jadi jatuh ini ke tanah? benteng utama, Iya. terus ini ada benteng-benteng Ya, kecil. benteng-benteng kecil ya seperti Itu itu. bastion. Jadi bastion-bastion kecil ada di sana. Jadi benteng ini Mbak jatuh ke tangan Belanda karena ada konflik internal antara kerajaan Goa dan kerajaan Bone. Kerajaan Bone itu sukunya suku Bugis. Bone, Kerajaan Bugis, Goa itu sukunya Goa, suku Makassar. Makassar. Nah, seperti itu. Jadi pada masa Arupalaka, rakyat pasukan kerajaan Bone itu diundang untuk membangun benteng, tapi mereka itu dinilai oleh kerajaan Bone itu dijajah. Nah, sehingga Arupalaka melakukan perlawanan terhadap kerajaan Goa. Jadi ada pertikaian antara Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. Tapi pada waktu itu beliau kalah Arupalaka ini, sehingga dia bergabung dengan Belanda. Jadi bergabung dengan Belanda dengan alasan supaya bisa mengalahkan membuat Bone. kerajaannya itu independen, merdeka, seperti itu. Iya, iya. Jadi ternyata Belanda mereka juga punya misi. Misinya adalah rempah-rempah yang di Maluku. Tapi Maluku itu tidak bisa dikuasai karena selalu dihalangi oleh kerajaan Goa. Iya. Sehingga Belanda berasumsi bahwa ini adalah jalan. Arupalaka itu adalah jalan menuju kehancuran daripada kerajaan Goa itu sendiri. Saling memanfaatkan. Saling memanfaatkan. Okay. Jadi Belanda itu dibantu oleh orang Ambon, Bacan, Bone, Buton, Mandarsa. Jadi sulit. Jadi dari Bugis itu menyerang dari arah darat. Belanda bersama dengan sekutunya dari arah laut. Jadi ini yang membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian itu. Dengan alasan yang dilawan bukan hanya Belanda, melainkan saudara-saudara sendiri. Baik, ya. Sehingga di situ, di dalam benteng itu disimpan nama-nama sekutunya Belanda. Ada Bastion Bacan, orang-orang dari Bacan. Ada dari Bone, Buton, Mandarsa, dan Ambon. Jadi pada masa Belanda, benteng ini dijadikan sebagai pusat pertahanan, perdagangan, pemukiman pejabat tinggi Belanda, dan ruang tahanan bagi penentang Belanda. Dulu di sini pernah ditahan Pangeran Diponegoro di pojok ini, tapi sayangnya pintunya tertutup. Boleh kita lihat intip? Bisa dari jendelanya saja. Ada yang bilang katanya ruang masuknya ke penjaranya Sultan Diponegoro itu kecil sekali, seperti dia tempat agak masuk kecil, agak rendah dia. Agak rendah, tapi itu diketahui oleh beliau bahwa itu adalah strateginya Belanda supaya Belanda ingin melihat Pangeran Diponegoro itu tunduk. Tapi beliau ketika dia hendak keluar, dia membelakangi Belanda karena dia tidak mau tunduk pada Belanda. Dan di sini Pangeran Diponegoro itu banyak menulis tentang sejarah perjalanan hidupnya. Di dalam dia itu sebagai tahanan politik, dia tidak disiksa. Ruangannya juga agak luas. Oh, ruangannya luas. Karena yang kita dengar katanya ruangannya itu tidak manusiawi, jangankan luas, hanya saja itu pintu kecilnya itu. Jadi bukan ruangannya kecil membuat dia tidak bergerak. Sebenarnya ruangannya luas, bahkan dia bisa menulis di situ, tapi hanya tempat masuknya aja yang kecil. Bisa kita lihat. Seperti itu. Jadi di dalam luas ya? Iya, luas. Iya, kenapa kita tidak boleh masuk ke situ? Tertutup pintunya. Tertutup, memang ditutup atau? Kadang yang pegang kuncinya ini yang ini. Kalau misalnya yang pegang kunci ada, sebenarnya boleh dimasuki ya? Dia bisa masuk ke dalam. Berarti umum kalau ada izin boleh masuk? Iya. Karena kan kemarin kita mikirnya saking kecilnya gitu, nggak bisa. Kalau mau masuk itu biasanya mereka ada ini, dia sampai pegang kuncinya itu. Seperti itu. Iya. Berarti Pangeran Diponegoro di situ bisa menulis. Bisa menulis ya. Karena dia tapol. Ya. Tidak disiksa. Tahanan politik. Hanya saja beliau di situ hanya beberapa tahun, kemudian dipindahkan ke Gedung J.
Gedung G. yang di pojok sana itu ada ruangan tersendirinya beliau. Oh, Sampai beliau katanya meninggalnya di situ. oh, jadi bukan di situ ya? Ya, Pangeran Diponegoro itu makamnya di Kota Makassar. Iya, iya, iya. 2 orang. Ah, ada uang kecil. Sebentar. Iya. Dulu nama museumnya ini Celebes Museum pada masa Oh. Belanda. Celebes itu sebenarnya adalah nama daripada Pulau Sulawesi. Kita Celebes. masuk ke Museum Lagaligo yang dulunya adalah Museum Celebes. Celebes dari nama Sulawesi ya? Ya. Celebes. Oh, Nah, jadi ini Lagaligo sebenarnya diambil dari nama toko legendaris. kenapa? Toko Tokoh cendekiawan Kendari, iya. legendaris ya. Di Dia mana sastrawan ya? ya kayak seperti itu. Jadi Lagaligo itu adalah nama putra Sawer Gading dari Kerajaan Luwu. Saweri Gading Luwu. Ya. Hanya saja beliau ini menikah dengan salah satu putri Cina, itu diceritakan dalam naskah itu. Dalam pernikahan itu beliau dianugerahi seorang putra namanya Lagaligo yang menjadi nama orang sekaligus nama kitab yang digunakan oleh masyarakat Bugis dulunya sebagai bacaan hiburan, ritual, dan tuntunan hidup. Dan jumlah halamannya itu kurang lebih 6.000 halaman dan asli tulisan itu ada di Universitas Leiden, Belanda. Jadi Disimpan di di sini Belanda hari ya? Iya, Oh, oke. kita bisa naik ke atas. Apakah ini? Ini zaman Paleolitik. Oh, Hanya saja lukisan ini dilukis berdasarkan teori Darwin itu, Mbak. oh iya iya. Dan ini salah satu kehidupan orang-orang di Sulawesi dulunya. Di Mereka Sulawesi. itu masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan alat-alat batu ini ditemukan di dekat Sungai Walanae, Walanai. Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Oh, Ini yang di Kabupaten Maros. Maros. Iya, mungkin sudah pernah ke sana. Maros itu yang dekat bandara ya? Iya, dekat Oh. bandara. Iya iya iya. Di sana itu ada gua leang-leang namanya. Jadi Oh. leang-leang itu artinya gua dalam bahasa lokal Itu di Maros. di Maros ya. Oh, dari bandara jauh? Sekitar 40 menit. Oh, iya iya iya. Nah, ini di sana itu uniknya Mbak karena ada lukisan Tangan. tangan di luar gua itu. Kemudian ada binatang buruan. Nah, kehidupannya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja ini mereka berusaha untuk tinggal dalam gua. Ini Mulai menetap. ya, ini usia lukisan ini kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. 2000 tahun. Tua lukisannya Nah, sama. ini mereka sudah Bercocok tanam. ya, dan mereka juga sudah buat pondok. Nah, ini patung-patung. ini asli? Ya, Asli temuan galian atau bagaimana? ini ada sebagian yang ini galian ya Oh, seperti itu. dibuat ulang. Nah, ini mereka sudah menyembah patung-patung ini. Oke. Dalam artian proses Sudah ada pencarian konsep pencarian ya, Tuhan terhadap kekuatan di luar diri Kekuatan mereka. di luar diri. Kalau di Toraja ini dijadikan batu megalitik atau simbuang batu itu sebagai simbol penghormatan bagi orang yang sudah meninggal, khusus bagi bangsawan. Ini ditemukan di mana? Ada beberapa tempat, ada di Bantaeng, ada yang di Maros. Nah, ini perahu tertua setelah rakit yang terbuat dari bambu itu. Iya. Ini dibuat dari sebatang pohon kayu yang diceruk dalamnya.
Jadi lebih tua ini daripada kapal pinisi. Oh. Kalau ini dari Iya. sebatang pohon kayu. Hmm. Nah, ini gong nekara ditemukan di Selayar. Selayar ya. Nah, ini patung Buddha ditemukan di Desa Skende, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Mamuju. Ini dijadikan arca pemujaan. Iya. Mamuju ada Buddha. Ini dalam naskah Ila Galigo itu Mbak, seperti ini tulisannya. Itu pun yang kita pelajari yang sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ini menceritakan terkait dengan kerajaan Luwu. Kerajaan pertama mereka itu adalah namanya Batara Guru. Oh, Batara Guru namanya ya. Jadi itu ada kayak cerita Hindu seperti itu. Batara Guru itu turun. Jadi cerita raja-raja di Sulawesi itu adalah disebut Tomanurung atau orang yang turun. Seperti kerajaan Goa itu, raja Goa pertamanya itu seorang perempuan. oh, Jadi orang Makassar itu menghargai perempuan seperti itu karena perempuan ini yang bisa mempersatukan mereka. oh, Karena dulu kerajaan Goa itu terpecah. sebelum terbentuk itu kelompok-kelompok. Oh, Kelompok-kelompok ini mereka saling berperang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. iya. Ini Al-Quran, ini masjidnya masih ada sampai sekarang, dibangun tahun 1603. Seperti ini. Dan ini letaknya berada di Kabupaten Goa, kurang lebih 35 menit dari arah benteng ini. Ini pistolnya Belanda, ada gereja katedral. Ini yang terjadi beberapa tahun lalu, bom bunuh diri. Oh iya, iya. Ini pistolnya Belanda, kemudian ini ada katana Jepang, menunjukkan bahwa Jepang juga pernah menduduki benteng ini Iya. tahun 1942. Wah. Dulu dijadikan gudang di sini Mbak, bangunan ini. Gudang rempah-rempahnya Belanda. Oh. Gudang. Ini ditutup di atas ada apa? Udah nggak ada lagi di atas. Oh. Ini tenunan. Kalau tenunan yang masih ada alatnya itu kebanyakan di Kabupaten Wajo, Sengkang. Wajo. Ya, Sengkang. Di sana itu jam 4 pagi itu udah aktivitas. Berarti kalau menenun. kita mau cari tenun atau apa terkait kain ke Wajo ya yang Tapi kebanyakan juga sudah banyak yang dikirim dari Wajo ke Makassar. Sudah dapat di toko oleh-oleh Mbak. Maksudnya kalau kita benar-benar pengen Tadi ya, tahu pengen kita di sini aslinya ke di situ. Wajo. Yang tenunan sutra itu. Oh. Ini rumah panggung khas Makassar. Ini rumah bangsawannya ini. Namanya Balak Lompoa. Balak Lumpua. Balak itu rumah. Rumah. Balak Lompoa itu Lumpua. artinya besar atau dijadikan sebagai rumah kebesaran bagi kerajaan Goa. Jadi ini bangsawan seperti ini Mbak. Ini Gelar bangsawannya kalau di itu gelar bangsawan tinggi disebut Karaeng. Karaeng Iya. itu kalau Makassar. Kalau Makassar. Kalau yang Andi? Andi itu sebenarnya keluarga keturunan raja. Oh. Hanya saja itu Andi itu ketika pada zaman Belanda adanya ya. Oh. Karena pada waktu itu kan sebelum Belanda bukan Andi berarti. Iya, Aslinya bukan Andi. Untuk mengetahui bahwa orang-orang bangsawan itu yang mengikuti pendidikan Andi itu. Oh, Kalau Andi itu kan dia dari Bugis. Andi dari Bugis. Iya. Jadi ini Pak, tingkat-tingkatan di depannya ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah bangsawan. Iya. Ada tanduk kerbau atau kalau ada kepala kerbau. Ini orang Bugis atau orang Makassar membangun rumah itu sesuai konsep alam semesta. Ada dunia atas itu atap rumahnya, dunia bawah itu daratan, kemudian dunia tengah tempat peristirahatan mereka. Oke. Dunia atas, dunia tengah dengan dunia bawah. Mirip-mirip konsepnya dengan Kalimantan ya. Iya, mirip. Iya, bentuknya juga ada tanduk di atas. Nah, ini kelahiran. Jadi sebelum kelahiran itu seorang ibu yang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 7 bulanan itu ada ritual namanya mapasili supaya terhindar dari roh jahat. Mapasiri. Iya, mapasili namanya. Mapasili. Ya. Jadi ketika bayinya lahir setelah 1 bulan itu ada acara hakika atau syukuran. Oh. Jadi ini. Jadi pada saat bayi lahir itu ini tempat plasenta bayi. Oh, Kalau orang Makassar dimasukkan. ari-ari dimasukkan ke sini, kadang dicampur gula aren, asam, garam dan segala macamnya. Kemudian ditutup pakai kelapa yang sudah dibuka sabuknya. Sabuk kelapa itu. Kemudian dikubur. Kelapa Ditanam. utuh ya. Iya, kelapa utuh. Berarti mirip
konsepnya seperti yang kayak di Jawa juga dimasukkan, Iya, cuman yang saya lihat itu sekarang ya, nggak Iya. tahu dulu, dia polos, tidak ada Kita kesini ya. ukiran-ukiran. Iya. Kalau di suku Bajo itu adalah salah satu suku yang hidupnya di laut. Itu ari-arinya itu dihanyutkan di laut. Oh, Mereka kepercayaan seperti iya. itu. Dan mereka berasumsi bahwa laut itu adalah sumber penghidupan bagi Penghidupan. mereka. Kalau Ini Bugis ini ini. Bugis. Jadi Kalau yang Bugis tadi itu Makassar, Makassar itu tangganya ini di Bugis. depan. Kalau Bugis tangganya di samping seperti itu. Oh, Tapi oke. simbolnya tetap sama. Ini adalah rumah bangsawan. Jadi kalau bukan bangsawan nggak boleh bangun rumah seperti ini. Oh, Nah, ini senjata tajamnya Pak, Makassar. Ini Makassar, ini Bugis, Makassar, Toraja. Jadi ada 3 suku yang mendiami Sulawesi Selatan. Ada Bugis, Makassar, Toraja. Dulu ada Mandar Mbak, tapi Mandar sudah pisah menjadi Sulawesi Barat. Oh, Nah, jadi orang Makassar atau orang Bugis itu dikatakan laki-laki jika mereka memiliki badik. Jadi badik itu dulu dibawa kemana-mana. Badik. Yang badik ini, yang ini. Kalau Toraja yang itu. Ini Toraja, Makassar, ini Makassar, Bugis. Bugis. Jadi orang Makassar itu dianggap pemberani kalau luka di depannya Pak. Tapi kalau luka di belakang dianggap penakut. Oh, Dan badik hari ini itu hanya digunakan sebagai jimat yang biasa disimpan di dalam rumah. Tapi ini bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi kalau badiknya baik, itu akan menciptakan kedamaian dalam rumah itu. Tapi kalau badiknya nggak baik, itu akan terjadi cekcok antara suami istri. berarti tergantung dari apa isinya badik Iya, itu. seperti itu. Jadi badik ini Mbak, ketika terjadi permasalahan yang begitu besar tidak bisa ditangani, orang Makassar itu membawa badiknya. Tapi badik ini bukan untuk berperang. Tapi ketika dia masuk di situ, mereka berdiskusi, ikut apa yang mereka ucapkan itu tidak terjadi berperang. Jadi badiknya yang baik. Jadi kalau yang badik yang tidak baik baru beberapa kali bicara sudah emosian itu. Pertumpahan Iya, ya, darah. seperti itu. Oh, ini tenun. Ini tenunan. Kalau yang ini Ini Toraja, Mbak. Udah Toraja. pernah ke Toraja? belum. Toraja itu kurang lebih 12 jam dari kota Makassar. Makassar, Bugis, Toraja. Iya. Seperti ini. Ini namanya Tongkonan. Ini pusat daripada rumah Toraja. Dijadikan sebagai tempat pertemuan, berdiskusi tentang masalah sosial atau membahas terkait dengan pesta kematian. Oh, Jadi satu-satunya di dunia yang ada pesta kematian itu cuma di Toraja. Toraja. Ini tenunan. Ini tenunan. Ini kemudian ada alat musiknya. Ini apa, Pak? Ini sejenis alat tradisional, tapi biasanya diisi biji-bijian. Kemudian diayun untuk ini Oh, menghasilkan ada bunyi. bunyinya. Ya, ada bunyinya seperti itu. Nah, ini pelaminannya, Pak. Jadi kalau kita lihat pelaminan ini, Pak, dalam pikiran kita itu adalah uang panai. Uang panai. Oh iya. Oh. Mahal ya, uang panai. panai. di sini. Dulu kan uang panai itu dipengaruhi oleh status sosial. Kalau sekarang sudah dipengaruhi oleh 2, status sosial dan tingkat pendidikan. Dan di situ juga sudah jadi ada semakin pengaruh tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin mahal. semakin mahal. Pak. Kadang itu yang membuat laki-laki itu merasa minder melamar. Apalagi kan sudah doktor doktor S2. ya. Saya punya teman dulu doktor, itu dia sudah ragu, takutnya nggak ada lagi laki-laki yang melamar. Tapi pada saat dia ujian itu, Jadi kalau ya. double ya. degree panainya tinggi. Jadi kadang orang Makassar bagi perempuan itu setelah selesai S1 menikah dulu ya. Oh, menikah Ya, dulu. takutnya pernikahan itu akan mahal. Yang menarik di sini adalah tatanannya seperti di tempat-tempat di China malah. Iya, seperti itu, Pak. Bagaimana ceritanya itu? Kok bisa mirip? Yang mirip dengan China. Kemungkinan karena dulu Makassar itu kalau kita lihat kain kan itu otomatis perdagangan dulu kan. Seperti itu. Oh, hubungan Jadi itu mempengaruhi perdagangan. semua. Iya. Dari perdagangan kan orang-orang Cina dulu membawa kain juga ke sini, orang-orang Arab dan segala macamnya. Ini Bosara namanya, Pak. Bosara itu artinya tempat untuk menyimpan kue atau buah-buahan. Oh. Ini yang dibawa oleh, hanya saja menariknya di Bugis Makassar itu, Pak, ketika mereka nggak mampu membayar uang panai itu, karena mereka nekatnya
mereka membawa lari si perempuan ini ke tempat lain. Kalau orang Makassar menyebutnya silarian. Itu hubungan anak perempuan dengan orang tuanya itu Putus. terputus, ya. Kalau sudah begitu sudah tidak perlu panaik ya. Panainya